Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Poppers, kembali lagi nih di Poppers Podcast Perbankan Syariah bersama saya Peti Ferawati dari Divisi Advokasi. Nah, di episode Poppers kali ini kita akan membahas nih mengenai tantangan perkuliahan di era pandemi. Karena seiring berjalannya waktu pun COVID di Indonesia hingga saat ini belum usai. Imbasnya perkuliahan pun harus tetap dilakukan secara daring ini. Terkadang perkuliahan secara daring ini kan menimbulkan kecemasan nih. Kecemasan tersebut bisa diartikan sebagai tantangan tersendiri. Nah, maka dari itu di episode Poppers kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi nih bagi penonton setiap Poppers. Beliau adalah Ketua Program Studi IAIN Salatiga, Bapak Aris Setiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Insyaallah alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya kembali nih Pak hadir di Poppers episode kali ini. Nah di sini saya akan berbincang-bincang dan sharing-sharing bersama Bapak Ari mengenai tantangan perkuliahan di era pandemi ini. Nah, saya akan sharing nih Pak beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan nih Pak. Pertama itu kan sekarang masih perkuliahan daring nih Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak cara meningkatkan efektivitas perkuliahan di era pandemi ini agar saat perkuliahan pun bisa mudah dipahami untuk mahasiswa sendiri Pak? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang proses perkuliahan semasa pandemi, sebenarnya banyak sekali hambatan ya. Hambatan pertama itu yang paling sering ditemui adalah teman-teman Anda mesti bicara masalah sinyalnya susah. Satu sinyal susah. Yang kedua adalah kuotanya berkurang. Nah, itu ya. Nah, kalau masing-masing pengajar itu kan memiliki gaya mengajar sendiri. Ya, jadi ada modelnya seperti apa. Kalau saat ini yang saya lakukan untuk teman-teman belajar, jadi untuk perkuliahan itu sebetulnya kan perkuliahan itu tidak harus mereka itu mendengarkan secara terus-menerus, tapi harus mendengarkan, melihat, kemudian mengaplikasikan, kemudian membagikan informasi. Itu yang paling penting. Maka dari itu selama masa pandemi ini ketika kuliah daring, mungkin 30 menit kita berinteraksi secara daring, kemudian mengerjakan proyek-proyek dengan membaca, kemudian setelah membaca dia menyusun suatu ringkasan atau summary, kemudian baru pertemuan berikutnya sharing. Ya, sharing berbagi, saya sudah menemukan seperti ini, kalau ini seperti apa. Itu untuk materi-materi perkuliahan yang berbentuk teori. Ya, sedangkan kegiatan praktek ini belajarnya agak berat kalau model daring. Karena praktek membutuhkan apa? Membutuhkan fasilitas. Ya, membutuhkan fasilitas. Nah, sementara itu untuk program perbankan ya, seperti perbankan itu kan kita sudah punya program perbankan. Nah, menurut Bapak sendiri nih bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas nih Pak di era perkuliahan pandemi ini sendiri, karena kan tetap mahasiswanya ada yang kurang memahami gitu Pak mata kuliah kalau misal daring ini. Menurut Bapak efektivitasnya itu seperti apa Pak? Oke, kalau kita bicara efektivitas berat ya. Jadi kalau daring itu pasti ada banyak kelemahannya. Satu, tadi saya bilang sinyal, kuota, kemudian tempat yang berjauhan. Jadi kan ada yang di sana. Nah, itu yang jadi masalah juga gitu loh. Nah, agar efektif begini. Jadi belajar daring itu mungkin di awal 30 menit awal itu kita bentuknya
memotivasi dengan menyampaikan info-info penting terkait dengan mata perkuliahan itu, ya. Apa yang Anda pelajari, oh ini, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan mereka baca kemudian mengerjakan proyek. Nah, setelah proyek selesai, mereka sharing di pertemuan berikutnya. Jadi itu yang kita lakukan selama ini ya. Itu yang saya alami sih sebetulnya. Jadi kalau yang teman-teman lain pengajar itu memiliki strategi lain kan beda-beda. Masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah belajar di perguruan tinggi itu bentuknya bukan Anda mendengarkan dari satu sumber, bukan mendengarkan dari pengajar, tapi berbagi. Jadi pertemuan perkuliahan itu tidak hanya mendengarkan, ya bertanyalah gitu loh. Bertukar pikiran. Jadi kan gini, Anda itu kan sudah dewasa, ya. Jadi belajar itu bukan kalau Anda membaca buku udah bisa ya, membaca udah paham. Tapi berbagi dengan pengalaman dengan orang yang sudah pernah mengalami itu jauh lebih baik. Jadi sharing pengalaman aja lah sebetulnya. Jadi perguruan tinggi itu bukan mendengarkan terus ngerjakan tugas, enggak, mendengarkan ngerjakan soal betul salah, enggak. Kalau cuma gitu aja ya sudah, nggak usah. Sama kayak sama sekolah di SMA aja toh. Tapi kalau di perguruan tinggi itu kalau misalkan ya ada ujiannya pilihan ganda ya sama aja sama ujian SMA toh gitu. Jadi di perguruan tinggi adalah problem solving. Jadi pemecahan masalah gitu. Pemecahan masalah. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini, apa yang harus dipecahkan? Itu yang jadi pertimbangan utamanya. Jadi akan lebih efektif kalau modelnya sharing. Bukan mendengarkan kemudian menulis sharing. Jadi di perkuliahan pun harus kayak diselingi gitu ya Pak. 30 menit Zoom, terus ada juga lewat WA, enggak semuanya kan. Ada juga dosen yang hanya menerapkan lewat WA grup nih Pak, kan kayak cuma menjelaskan, tapi kan kita sendiri kadang kurang mengerti lah. Kalau dijelas lewat Zoom kan kayak kita lumayan mengerti gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak sendiri itu metode agar tidak merugikan kedua belah pihak itu ya seperti apa Pak? Pembelajarannya itu. Kalau kita bicara merugikan kedua belah pihak, model daring itu bagi yang memiliki kemampuan untuk menangkap konsep secara cepat tidak ada masalah. Tapi kan tiap orang memiliki pemahaman terhadap konsep itu berbeda-beda. Sekarang begini, suatu komunikasi itu terkait dengan komunikasi ya. Kalau komunikasi dua arah itu ada penghalang antara komunikasi A dan B, ada penghalang, maka apa? Informasi yang sampai nggak nyampe kan? Beda persepsi. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara tentang efeknya kayak apa, tidak bisa kita sebut satu persatu. Jadi selama komunikasi itu ada penghalang ya sudah, tidak, pesan yang tersampaikan itu pasti berbeda. Gini aja, misalkan ya kita mengajar, misalkan menyampaikan informasi, di sana ada ada orang meninggal loh, di sana ada orang meninggal loh, gitu loh. Oh, sana ada orang sakit loh, gitu loh. Itu baru share informasi itu aja. Tapi setelah di sana informasinya orang meninggalnya karena apa? Sakitnya karena apa? Nah, itu harus jelas itu loh. Nah, selama itu hanya orang meninggal loh. Apa? Dari sakitnya apa? Nggak tahu. Nah, ini udah menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, demikian juga kita ngajar. Kita menyampaikan suatu materi, kemudian mereka bertanya, Anda paham enggak? Enggak paham. Nah, kenapa? Karena ada barrier atau penghalang itu. Nah, selama pembelajaran daring itu yang jadi masalah adalah penghalang inilah yang menyebabkan ketidakpahaman seorang tentang konsep yang kita sampaikan. Nah, maka dari itu ketika belajar daring, artinya banyaklah bertanya. Jadi mahasiswa jangan asal nyalakan kamera, udah dengarkan aja atau mendengarkan aja, tidak bertanya, percuma aja. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi mendengar pun Anda tidak membaca, tidak menyampaikan pertanyaan, tidak bertanya, percuma saja. Ya, jadi persepsi yang muncul sampai dengan saat ini ya, kuliah itu Anda datang, mendengarkan, mencatat, tidak usah bertanya. Salah. Kuliah itu kita berbagi, sharing. Kita datang
Pak, saya datang, saya sudah baca buku ini, saya menemukan bacaan seperti ini loh, maksudnya gimana ya Pak? Nah itulah yang dimaksud. Atau mungkin ketika dosen Anda menjelaskan tentang suatu konsep, oke, Anda cari ya itu, ulang, cari, baca, kemudian besok paginya tanya, Pak, saya kemarin membaca dari materi yang disampaikan kemarin, seperti ini konsepnya. Ini maksudnya seperti apa ya, kok saya belum jelas. Nah dari situlah sebetulnya bisa memberikan efektivitas kegiatan pembelajaran. Jadi kalau Anda datang kampus, pulang absen, ngapain gitu ya? Ya, kalau kita belajarlah dari beberapa sekolah-sekolah yang bukan di tempat kita ya. Ya, ada beberapa sekolah itu gini. Jadi mereka bisa belajar di rumah 1 minggu belajar, kemudian minggu berikutnya dia di sekolah terus utuh, ya, dengan sharing. Ada yang seperti itu. Itu sama dengan konsep yang belajar di sini. Saya pernah berkunjung di sebuah sekolah di suatu negara, di mana dia datang itu 1 minggu itu teori belajar. Teori semua. Iya, teori belajar, dia sharing, tanya, itu ya udah. Oke, baik. Besok 2 minggu kita off, kita libur. Tapi selama 2 minggu itu silahkan Anda dari teori yang ini coba Anda buatkan sebuah desain, misalkan desain konsep atau apa dari teori ini. Nah, nanti minggu depan 2 minggu lagi kita bertemu, kita diskusikan. Nah gitu loh. Jadi itu kalau mau belajar yang benar ya seperti itulah. Jadi jangan hanya mendengarkan doang. Mahasiswanya pun harus kayak aktif gitu ya Pak, mau bertanya. Sekarang kan kayak mahasiswa kalau cuma diem kan ya nggak tahu apa-apa gitu, cuma absen kan ya buat apa gitu ya Pak. Nah, iya ngapain? Nggak usah. Kalau absen aja datang aja, absen terus kan selesai. Ya kalau aja cuma ngejar absen aja, dikasih aja absen gitu loh ya. Tapi nggak dapat ilmunya dong. Gitu. Oke. Nah ini Pak, terkait magang dan KKL ini sendiri Pak. Kan sekarang di era pandemi nih Pak, pasti kan sistemnya pun magang KKL ini berbeda, khususnya di program studi perbankan syariah ini. Nah, bagaimana sistem magang dan KKL itu sendiri Pak di perbankan syariah ini di masa pandemi? Oke, baik. Magang dan KKL. Kalau kegiatan ini kegiatan lapangan ya. Jadi kegiatan lapangan itu kalau kita berkunjung ke suatu tempat itu kan ada batasannya, dibatasi maksimal 3 orang, maksimal 2 orang. Ada sebuah lembaga yang kadang mengizinkan ya 1 orang tok. Ada boleh berkunjung ke 1 orang. Ada boleh Anda KKL di sini tapi harus magang juga di sini. Gitu. Itu lebih enak lagi. Jadi Anda bisa KKL dan bisa magang. Nah, kebijakan yang kita ambil terkait dengan masa pandemi ini, jadi mereka diperkenalkan untuk magang ya, untuk magang di lembaga perbankan ya, baik itu konvensional maupun yang syariah. Kenapa kok boleh konvensional? Karena keterbatasan. Jadi bukan berarti kita magang di bank konvensional itu kita tidak menerapkan syariah, tidak. Disitulah Anda bisa membandingkan ya. Tujuannya bisa membandingkan antara kebijakan-kebijakan di bank syariah dan bank konvensional. Jadi magangnya adalah di lingkungan dekat tempat tinggal mereka masing-masing. Dekat rumah berarti Pak ini? Ya dekat rumah. Artinya apa? Di lingkungan lah, di lingkungan. Jadi yang dapat ditempuh dengan tidak cukup jauh lah. Misalkan cuma 1,5 jam atau 1 jam mungkin. Itu 1 jam itu udah terlalu jauh itu. Ya, paling yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Misalkan ya kalau yang misalkan di Demak, ya di lingkungan Demak saja lah, nggak sampai ke Salatiga. Mengapa demikian? Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu loh. Dan kalau di lingkungan dekat mereka kan dia paham betul. Misalkan Anda tinggal di Salatiga, Anda di lingkungan Salatiga kan paham betul tentang Salatiga. Nah, itu untuk magang. Kemudian untuk KKL. KKL itu kan ada 2 tempat, satu UMKM dan yang satunya adalah lembaga perbankan. Nah, kalau untuk lembaga perbankan syariah selama masa pandemi ini, yang pertama untuk KKL dan magang ini disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi tersebut. Contoh misalkan magang dengan KKL jadi satu boleh enggak masalah. Jadi dia magang sekaligus melakukan pengamatan, observasi. Nah, gitu loh. Ditambah dengan UMKM. Kenapa kok kita belajar tentang UMKM? Agar kita tahu betul, tidak tertutup mata
orang perbankan syariah bisa melakukan kegiatan bisnis dengan apa? Kalau dia mengajukan pembiayaan dari bank syariah seperti apa, dia akan paham. Oh, kalau saya mau melakukan pembiayaan dari bank syariah itu modalnya seperti ini. Dari UMKM kan mereka akan tahu bagaimana dia mendapatkan modal, bagaimana dia mengembangkan industrinya itu. Nah dari situ, misalkan modal dari mana? Dari bank syariah. Oh, kenapa dari bank syariah? Karena modal akadnya dari depan sampai akhir itu jelas. Misalkan seperti itu. Nah itu yang menjadi daya tarik. Syukur-syukur. Nah di UMKM itu kan mahasiswa kan bisa mensosialisasikan juga tentang apa sih perbankan syariah itu. Nah itu loh, jadi iya, sharing-sharing juga ya, Pak? selain dia tahu banyak ilmunya, dia bisa membagikan pemahaman dia tentang konsep bank syariah. Jangan sampai orang yang di luar itu tidak tahu tentang konsep perbankan syariah. Nah kenapa tujuannya KKL di UMKM itu? Jadi kita juga mensosialisasikan tentang pemahaman masyarakat tentang konsep perbankan syariah itu yang. Nah, untuk tantangannya sendiri nih Pak, terkait magang dan KKL ini kan tentu berbeda seperti tadi yang Bapak katakan kan dibatasi kayak cuma satu atau bagaimana? Iya. Oke. Tantangannya kan banyak juga, dibatasi satu orang. Padahal mahasiswa kita ada berapa? Banyak. 200 kan? Iya. Dan itu baru dari tempat kita aja loh, belum dari kampus-kampus lain. Nah, sehingga kegiatan magang ini kita perpanjang, kita perluas waktunya. Jadi tidak hanya 3 bulan selesai, enggak. Mereka bisa magang di lembaga keuangan selama 1 bulan. Tapi waktunya kapan? Boleh dimulai rentang 1 semester ini maupun semester berikutnya. Kenapa demikian? Karena ada lembaga perbankan itu kan sekarang membatasi. Nah itu loh, jadi membatasi sehingga rentang waktunya diperpanjang, diperlebar. Jadi misalkan pendaftaran ini misalkan ya, kita mendaftar sekarang bulan Juli misalkan dilaksanakan kegiatan magang. Nah dari bulan Juli sama 1 semester ke depan itu kan belum tentu semua lembaga bank menerima. Belum buka ya. Ya nanti bisa dilakukan di periode berikutnya. Jadi terus begitu. Jadi dibuka seperti itu. Sehingga mereka nanti mendapatkan tempat lokasi magang. Tapi ada juga kalau kita sudah MOU seperti kemarin di BSI, itu ada MOU dengan kita. Jadi justru mereka meminta. Jadi kami minta 10 orang untuk magang tempat kami. Nah, gitu. Enggak apa-apa ya, kita kirimkan aja. Walaupun mereka nantinya sudah waktunya mendaftar magang tapi dia mengajukan ke sana. Kemudian BSI meminta, ya sudah kita berikan, tidak masalah. Jadi MOU itu akan membantu mengurangi beban kesulitan mahasiswa dalam mencari lokasi magang. Nah terkait yang dipilihnya itu loh Pak, kan katanya 10 orang, lah itu dari yang berprestasi atau yang bagaimana Pak? Bank sendiri yang memilih. Jadi nama itu diajukan ke sana, nanti bank sendiri akan memilih. Ini kami layak, gitu misalkan. Minta 10 orang ya, siapa yang mau magang di sana kan itu pendaftar magang, ya kita kirimkan daftar namanya, mereka memilih, mereka bank yang memilih. Pak saya pilihnya perempuan sekian ini kan, ya gitu kan. Masing-masing kan mereka mahasiswa kan mencari lokasi magang mandiri, ya. Nah dari itu dia mengajak temannya, dari itu nanti ada tipe orang, ini terlalu banyak yang perempuan, yang cowoknya ada enggak gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nanti bank yang menyeleksi sendiri, bukan kita memilih kan, tapi bank akan memilih sendiri. Ini layak untuk masuk kita rekrut sebagai tenaga magang, seperti itu. Jadi bank punya kebijakan untuk memilih sendiri. Jadi ada juga yang ditolak nanti kan, nah tidak apa-apa ditolak, nanti ikut mendaftar di periode berikutnya, gitu saja. Nah, berarti itu dari pihak banknya sendiri ya Pak, dari kita cuma mengajukan. Ya, jadi dari mahasiswa mengajukan untuk lokasi magang di mana, kemudian ketika bank itu mengiyakan dan bisa kita magang di situ, ya sudah kita lakukan selama 1 bulan. Itu untuk kegiatan magang. Nah kan ada juga bank yang tidak, walaupun cuma 2 orang mendaftar mereka tidak mengizinkan, ada juga itu bank konvensional juga ada, bank syariah juga ada. Ya itu tergantung inilah kebijakan masing-masing bank, karena mereka juga ingin membatasi ini ya, keterlibatan dengan banyak orang. Iya.
Nah, ini Pak, kan sudah ada tantangan-tantangan mahasiswa. Nah, terkait Bapak sendiri, tantangan Bapak sebagai dosen nih menghadapi perkuliahan di era pandemi ini seperti apa Pak? Menanggapi tantangan. Tantangannya banyak sekali dan pusing 7 keliling kalau tantangan gitu ya. Ya, kalau solusinya begini. Saya membangun konsep sendiri begini. Jadi bagaimana caranya saya merasa nyaman ketika saya mengajar, walaupun itu dari rumah, walaupun dari kantor, walaupun dari luar, saya merasa nyaman. Jadi saya menciptakan kondisi di mana saya nyaman untuk mengajar, menyampaikan materi kepada teman-teman. Karena kalau teori kan masih bisa ya, Iya. tapi yang paling susah adalah ketika praktek. Karena server kita yang tentang sistem perbankan syariah itu hanya bisa diakses dari kampus, internal kampus. Jadi Anda misalkan mau menjadi sebagai account officer, mau jadi apa, dari dalam kampus bisa. Tapi kalau dari rumah agak kesulitan karena memang itu dibuat tidak bisa ditembus oleh di luar. Karena apa? Karena itu programnya adalah program untuk internal, bukan untuk eksternal. Nah, itu sebetulnya tantangan bagi saya, bagaimana program yang internal ini bisa kita bawa pulang. Anda bisa diakses dari rumah. Nah, itu paling rumit. Jadi karena server itu dulu kita bersama dengan Bank BRI Syariah ya, sekarang jadi BSI. Kita kerjasama di situ dan kita diberikan program, dan program itu sama persis dengan apa yang ada di lapangan. Jadi ketika Anda menggunakan program itu sama, nanti ketika magang ya ketemu program itu sama gitu. Biar nggak kaget gitu. Nggak ya, kaget, insya Allah nggak. Walaupun agak sekarang jadi BSI ya, paling yang berbeda adalah nama saja, tapi akun-akun dalamnya bisa. Nanti kalau Anda teman-teman belajar itu ya terpaksa untuk saat ini masih harus dari dalam kampus untuk belajar praktek tentang perbankan itu, dan itu bisa belajar secara berkelompok. Nah, kalau bisa saya bawa sampai bisa diakses dari rumah, misalkan di luar, misalkan ya si A di Semarang, kita buka mini bank di Semarang lah, mini bank virtual ya, mini bank virtual itu berlatih teman, coba saya mau nabung gimana caranya, saya buka rekening kayak apa, itu bisa diakses dari rumah. Itu harapan saya, itu tantangan yang paling berat bagi saya. Kenapa? Karena membuat akses dari server yang itu internal menjadi eksternal itu susah. Bukannya susah, banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan keamanan dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk linknya sih selesai sudah gitu ya, tinggal nanti untuk keamanan dan sebagainya. Itu tantangan yang paling berat bagi saya untuk praktek perbankan syariah. Tapi kalau untuk teori, tantangan yang paling berat adalah ketika teman-teman Anda mahasiswa itu berbicara masalah kuota habis, itu paling berat. Itu merupakan suatu hal yang berat bagi saya. Saya pernah mengajar, saya begini kan, oke baik, di akhir perkuliahan saya nanti kalau memang Anda bisa membuat proyek yang bagus, saya kasih kuota. Saya pernah gitu kan, jadi saya undi. Ada saya menyediakan 10 kuota untuk seluruh mahasiswa saya yang memang betul-betul Anda aktif dalam kegiatan perkuliahan saya siapkan kuota. Saya pernah seperti itu, dan itu pernah saya lakukan, dan alhamdulillah ya betul-betul mereka aktif bersemangat untuk membuat terobosan baru dengan materi-materi yang kita sampaikan. Ya, jadi itulah tantangannya. Satu, membuat jaringan secara membuat program latihan yang praktek itu keluar, itu lebih rumit. Kemudian yang kedua adalah masalah kuota, tantangan banyak itu. Kemudian setelah kuota, yang ketiga sinyal. Karena apa? Lokasi ini kan banyak teman-teman Anda di lokasi yang berbeda-beda, sehingga susah untuk aksesnya. Kadang, tadi saya bilang penghalang komunikasi itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Itu yang paling musik. Ya, jadi persepsi yang berbeda itulah yang menjadikan orang nggak paham gitu ya. Gagal paham orang bilang gitu. Oke. Gitu ya. Sedikit nih Pak, kata-kata motivasi untuk closing statement ini Pak di Poppers episode kali ini. Oke, orang berjalan itu pasti punya tujuan mau kemana. Nah, ketika kita berjalan, lihatlah sekeliling kita. Ada apa di sekeliling kita? Ada apa yang bisa kita
manfaatkan, ada apa yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau Anda ingin jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, maka lihatlah lingkungan Anda, lihatlah sekitar Anda, dan itulah sebagai jalan pembuka Anda. Itu aja. Nah, teman-teman, cukup sekian Poppers episode kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ari sudah meluangkan waktunya nih Pak di sela-sela kesibukannya. Nah, untuk teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk Poppers setiap penonton setiap Poppers tetap stay tune ya di Poppers, karena Poppers akan selalu menghadirkan nih hal-hal yang baru, informasi-informasi terbaru terkait isu-isu masa kini. Saya Peti Ferawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.